Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Numisani dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika keuangan penyusutan untuk penilaian UAS. Aset tetap atau fiksi aset merupakan aset jangka panjang atau aset yang memiliki relatif permanen karena memiliki masa pemakaian yang lama. Contoh aset tetap yaitu peralatan gedung, kendaraan, dan lain-lain sebagai alat pendukung semua kegiatan perusahaan. Mereka merupakan aset tetap berwujud karena terlihat secara fisik. Adapun aset tetap tidak berwujud adalah aset yang tidak terlihat secara fisik. Contohnya hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Definisi penyusutan aktiva tetap. Menurut standar akuntansi keuangan, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan kepada pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa metode di antara lain. 1. Faktor waktu. Berdasarkan faktor waktu, yaitu 1. Metode penyusutan garis lurus, 2. Metode penyusutan beban menurun atau dipercepat, 3. Metode saldo menurun, 4. Metode jumlah angkatan tahun, 5. Saldo menurun berganda. 2. Faktor penggunaan. Berdasarkan faktor penggunaan yaitu ada metode jam pemakaian atau jam jasa, 2. Ada jumlah unit produk. 3. Depresi hukum. Metode depresiasi khususnya yaitu ada tarif kelompok, anuitas, penggantian dan penempatan, sistem persediaan. Karakteristik penyusutan aset tetap. Faktor yang menyebabkan penurunan kemampuan aset tetap ada 2. Penyusutan fisik terjadi karena kerusakan ketika digunakan karena pengaruh cuaca. 2. Penyusutan fungsional tidak lagi mampu memberikan manfaat sesuai harapan. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aktiva itu pada akhir masa manfaatnya. Masa manfaat atau umur ekonomis aktiva tetap adalah terbatas jika penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aktiva itu pada akhir masa manfaatnya. Besar penyusutan dan ditentukan dengan metode 1. Metode garis lurus atau straight line, 2. Metode saldo menurun atau declining balance, 3. Metode saldo menurun ganda atau double declining, 4. Metode jumlah angka tahun yaitu sum of the years digit, 5. Metode unit produksi atau production unit. Notasi-notasi yang dipergunakan dalam menghitung penyusutan. C yaitu artinya harga perolehan, S yaitu nilai sisa atau residu, N yaitu masa manfaat atau umur ekonomis, W yaitu dasar penyusutan, RK yaitu biaya penyusutan pada tahun K, BK yaitu nilai buku pada akhir tahun K, DK yaitu akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Metode garis lurus. RK sama dengan C dikurang S dibagi N, lalu ada sama dengan RK sama dengan W bagi N, lalu ada DK sama dengan K dikali RK, lalu ada BK sama dengan C dikurang K dikali RK. Metode unit produksi, unit of production method, adalah metode yang menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama bagi setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan untuk aset. Penyusutan yaitu harga perolehan dikurang nilai sisa, estimasi jam. Contoh soal membeli sebuah komputer seharga 8 juta rupiah. Taksiran nilai sisa komputer tersebut yaitu 2 juta rupiah. Jika penyusutan harga komputer tersebut 25% per tahun terhadap nilai buku, tentukan umur manfaat komputer dan buatlah tabel penyusutan. Jawab. Diketahui A sama dengan 8 juta, E sama dengan 2 juta, T sama dengan 25%. T sama dengan D dibagi A dikali 100%. 25% sama dengan D dibagi 8 juta dikali 100%. D sama dengan 8 juta dikali 0,25 sama dengan 2 juta rupiah. D sama dengan A dikurang S dibagi N. 2 juta sama dengan 8 juta dikurang 2 juta dibagi N. N sama dengan 6 juta dibagi 2 juta yaitu 3 tahun. Metode saldo menurun atau declining balance method adalah metode yang menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat aset. Penyusutan tarif garis lurus dikali 2 umur ekonomis. 4
Membandingkan metode-metode penyusutan, metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama sepanjang umur aset. Metode unit produksi menghasilkan jumlah beban penyusutan tergantung dari pemakaian aset. Metode saldo menurun jumlah penyusutan yang lebih tinggi pada tahun awal pemakaian kemudian terus menurun. Perusahaan boleh memilih metode apapun untuk menghitung tingkat penyusutan aset sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi yang paling penting adalah konsisten dalam penggunaan. Sekian penjelasan dari saya tentang keuangan penyusutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.